中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Penggabungan dari Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame. Jika dia berhasil menggabungkan kedua jenis api yang berbeda ini, kekuatan Xiao Yan tidak hanya akan melambung tinggi, tapi mantra api juga akan berkembang dengan pesat. Pada saat itu, kekuatan pertempuran Xiao Yan sekali lagi akan membuat kemajuan besar. Namun, jika dia gagal, nasibnya akan lebih menyedihkan daripada yang terakhir kalinya. Tidak berlebihan untuk mendeskripsikannya di luar penebusan. Mantra api mampu memberi orang kemampuan untuk mengendalikan beberapa jenis api surgawi. Seseorang yang telah memperoleh kemampuan seperti itu juga harus membayar harga yang berkali-kali lebih tinggi dari orang biasa. Api berwarna krem mengalir deras dengan cara seperti torrent dalam kipasnya yang jernih. Setelah benar-benar disempurnakan oleh Xiao Yan, itu tampak seperti bayi patuh yang tidak memiliki sedikit pun perlawanan terhadap perintahnya. Itu benar-benar kosong dari cara liar yang telah dimiliki sebelumnya. Pikiran Xiao Yan mengendalikan Fallen Heart Flame saat mengikuti kipas dan mengalir ke sekitarnya. Setelah ini berlanjut untuk beberapa sirkulasi, perlahan-lahan mereka menjelajahi jalurnya sebelum menuangkan ke bagian dalam pusaran yang telah menjadi benar-benar kosong. Xiao Yan perlahan menghembuskan nafas ketika Fallen Heart Flame benar-benar memasuki vortex. Pikirannya bergerak dan dia bisa melihat api berwarna hijau langsung mengalir ke segala arah dari roh penerimaan di tengah yang digunakan untuk menyimpan api surgawi. Setelah munculnya Green Lotus Core Flame, Fallen Heart Flame yang awalnya tenang mulai melanda. Heavenly Flame memiliki kekuatan destruktif yang sangat besar. Jika dua jenis api surgawi bertabrakan, itu akan menjadi kasus menelan pihak lain atau ditelan oleh itu. Tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu, saat Green Lotus Core Flame muncul, Fallen Heart Flame masih bisa mengandalkan instingnya untuk dipersiapkan untuk menciptakan masalah meskipun ia ditekan oleh Xiao Yan. Tentu saja, Fallen Heart Flame bukan satu-satunya yang siap menimbulkan masalah. Green Lotus Core Flame yang biasanya patuh yang telah menyelamatkan Xiao Yan dalam berbagai situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya juga mulai bergulir dan melompat-lompat. Nalurinya mendorongnya untuk memiliki keinginan untuk menelan api surgawi di depannya. Dengan cara itu akan menjadi lebih kuat. Tidak heran selalu dikatakan bahwa seorang alkemis dapat paling mengontrol satu jenis api surgawi. Tidak disangka bahwa perlawanan mereka terhadap satu sama lain sebenarnya sangat intens. Xiao Yan tak berdaya berbicara dalam hatinya saat dia menekan rolling dan melompat dari kedua Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame. Jika saya tidak memiliki mantra api, mencoba menggabungkannya bersama akan sama dengan memimpin nyala api untuk membakar diri sendiri. Xiao Yan mengulangi, dia baru saja pindah pikiran ketika Do Qi yang kuat dengan cepat muncul dari tubuhnya. Ini menyelesaikan siklus sambil mengikuti rute dari mantra api sebelum dituangkan dengan hati-hati ke dalam pusaran. Itu menjadi seperti garis batas yang berdiri di antara Fallen Heart Flame dan Green Lotus Core Flame. Berikutnya, mari mulai merger. Pikiran Xiao Yan dengan kejam menghirup nafas udara yang tidak ada. Dia akhirnya berhenti ragu-ragu, perintah dikeluarkan dari pikirannya. Mengikuti masalah pesanan, penindasan pada dua jenis api surgawi juga menghilang. Setelah kehilangan penindasan, mereka mulai bertempur seperti harimau ganas yang baru saja turun gunung. Mereka berdua membawa raungan yang menyebabkan seseorang terserang teror dan datang dengan suara keras. Akhirnya, dua jenis api dengan keras bertabrakan, meskipun ada lapisan mantra api, Do Qi memblokir dua api, tabrakan masih memancarkan suara yang rendah.
dalam, keras dan jelas. Hawa panas yang hebat naik dari pusaran. Xiaoyan dengan hati-hati mengontrol mantra api Douqi saat dia mencoba untuk mengisolasi dua jenis api. Meskipun demikian, bagaimanapun, dua api surgawi yang telah mendekati satu sama lain juga mulai bergejolak berulang kali seperti gelombang pasang. Akhirnya, mereka tampak saling bertarung satu sama lain, berulang kali melepaskan suhu tinggi. Cara itu seolah-olah mereka ingin mengalahkan pihak lain. Gelombang, mantra api, Douqi berulang kali mengalir dan beredar di kipat Xiaoyan sebelum masuk ke pusaran. Setelah itu, mereka masuk ke bagian dalam kedua, api surgawi. Mengikuti penambahan, mantra api, Douqi yang memiliki kekuatan yang tidak biasa, api surgawi, yang awalnya eksplosif seperti yang meledak pada kontak sebelumnya. Secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Xiaoyan menghela nafas lega saat mengamati efek kuat dari mantra api, setelah melihat rasa jijik yang menakutkan antara kedua api surgawi. Sebelumnya, dia benar-benar tidak berani mengatakan bahwa mereka hanya akan bergabung bersama. Untungnya, mantra api memang layak menjadi metode Qi yang misterius yang bahkan terus dipuji oleh Yao Lao. Efek dari rekonsiliasi The Heavenly Flame memang luar biasa. Pikiran Xiao yang terfokus pada gerakan dua jenis api surgawi dalam pusaran. Hanya setelah melihat bahwa mereka telah menjadi lebih tenang, Xiaoyan dengan hati-hati menghapus lapisan Douqi di antara mereka. Lapisan Douqi yang tipis menghilang. Api berwarna hijau dan putih akhirnya membuat kontak tanpa celah di antara mereka. Tidak ada gerakan aneh di tengah ketenangan ketika mereka melakukan kontak. Namun, sama seperti Xiaoyan hampir menghela nafas lega, suara ledakan yang rendah dan dalam tiba-tiba muncul dalam pusaran, menyebabkan jantungnya melompat dengan keras. Pikiran Xiaoyan bergeser ke bagian dalam pusaran dengan cara yang seperti kilat. Situasi kacau yang mirip dengan gunung berapi meletus jauh di dalam lautan luas menyebabkan semua pori-pori di tubuh Xiaoyan menyusut erat. Sialan, bisakah api surgawi ini benar-benar bergabung bersama? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk saat dia melihat dua kelompok api berwarna yang berbeda yang berulang kali memancarkan ledakan kecil. Pertemuan kedua hal ini mirip dengan bubuk mesiu yang bertemu dengan percikan api. Konsekuensi paling langsung adalah bahwa hal itu mengakibatkan ledakan yang hebat. Namun, dua hal ini dicampur dengan sejumlah besar mantra api Douqi oleh Xiaoyan. Kalau tidak, ledakan itu mungkin bahkan lebih ganas. Namun, dari kelihatannya, ternyata ledakan itu juga menjadi semakin intens. Tidak lama kemudian, ledakan kekerasan mungkin meledakkan bagian dalam tubuh Xiaoyan sampai berubah menjadi fragmen. Xiaoyan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya saat merasakan gelombang rasa sakit berkedut yang kuat yang dipancarkan dari pusaran. Pikirannya bergerak dan kuat Douqi melonjak keluar dari seluruh tubuhnya seperti banjir. Akhirnya, itu mengikuti rute dari mantra api, karena mulai beredar sebelum dituangkan tanpa henti ke pusaran. Mereka kemudian ditambahkan ke dalam dua kelompok api berwarna yang bunyi letusannya menjadi lebih keras dan lebih jelas. Tindakan ini oleh Xiaoyan adalah satu-satunya solusi yang bisa dia pikirkan. Karena kedua jenis Heavenly Flame mengalami kesulitan besar untuk bergabung. Dia hanya akan mengeluarkan semua dan menuangkan mantra api Douqi untuk mendamaikan mereka sampai mereka bisa hidup berdampingan. Meskipun ini adalah aksi menit terakhir oleh Xiaoyan, efeknya cukup bagus. Saat jumlah mantra api Douqi yang tak henti-hentinya dituangkan, bunyi ledakan di dalam pusaran itu perlahan melemah. Meskipun kedua api ini masih menolak untuk menerima satu sama lain, setiap serangan yang meletus untuk saat ini setidaknya tidak terlalu ganas. Pikiran tegang Xiaoyan akhirnya santai setelah melihat bahwa metode ini efektif. Dia tahu bahwa itu pasti tidak akan menjadi hal yang cepat untuk dua jenis api surgawi untuk bergabung dengan sempurna. Itu sudah cukup perbaikan besar untuk mencegah mereka dari meletus ke dalam konflik pada saat mereka bertemu. Mantra api Douqi masih terus dituangkan ke dalam pusaran.
Xiao Yan juga mengerti ini adalah pertempuran yang berkepanjangan. Oleh karena itu, ia memasuki mode pelatihannya dengan cara yang sangat cepat. Setelah itu, dia mengandalkan menyerap energi eksterior untuk menyediakan dou qi yang cukup yang diperlukan untuk menjaga perdamaian antara api surgawi. Jika itu adalah tingkat penyerapan energi yang Xiao Yan miliki di masa lalu, itu tentu tidak akan dapat memenuhi persyaratan. Untungnya, bagaimanapun, Xiao Yan saat ini telah maju ke kelas doang. Penyerapan dou qi-nya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Karena itu, ia mampu mempertahankan konsumsi besar ini. Ini adalah pertarungan yang panjang. Xiao Yan pasti akan menang jika dia bisa bertahan. Prekondisi, bagaimanapun, adalah bahwa tidak ada peristiwa yang drastis atau tidak terduga terjadi. Konsep waktu juga sama buram ketika seseorang berada dalam mode pelatihan. Dengan demikian, Xiao Yan tidak tahu berapa banyak waktu berlalu. Dia hanya bisa merasakan dari dua pencampuran api surgawi dalam pusarannya bahwa penggabungan ini telah menghabiskan cukup banyak waktu. Tentu saja, itu telah menghabiskan cukup banyak waktu, tetapi hasil yang diperoleh Xiao Yan juga cukup besar. Api hijau dan putih di vortex yang tidak bisa mentolerir satu sama lain sudah menjadi seperti dua slime yang dicampur bersama. Meskipun mereka tidak bergabung, jejak merger setidaknya muncul. Tubuh Xiao Yan tetap dalam mode pelatihan. Pikirannya, bagaimanapun, sekali lagi memasuki mode hibernasi, memungkinkan waktu untuk terbang. Dou qi di tubuhnya terus-menerus mengikuti rute mantra api sebelum terbiasa dituangkan ke dalam pusaran, menambahkan sedikit bantuan untuk penggabungan Heavenly Flame. Jangka waktu yang lama mengalir dengan tenang. Pada saat tertentu, pikiran tertidur Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Dia segera memulihkan kesadarannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah memaksakan pikirannya untuk muncul di dalam pusaran. Dia meliriknya sebelum sukacita liar memenuhi hatinya. Gugusan api hijau dan putih benar-benar terjalin dalam pusaran. Gumpalan api hijau putih yang telah terjerat selama periode waktu yang tidak diketahui oleh sudut api tiba-tiba memancarkan cahaya samar. Dua api berwarna perlahan bergerak di tengah cahaya samar sebelum secara bertahap bercampur bersama. Saat ini, warna hijau dan putih telah benar-benar menghilang. Mengganti itu adalah sekelompok kecil api hijau gelap seperti zamrud. Apakah mulai bergabung? Xiao Yan menyaksikan gumpalan api hijau gelap seperti zamrud dengan sukacita liar. Jantungnya mulai melompat kuat pada saat ini. Meskipun ini adalah gumpalan api yang sangat kecil, itu mewakili awal yang baik. Selain itu juga berarti bahwa itu dia tidak mengambil jalan yang salah. Senyum tipis tanpa sadar menarik wajah Xiao Yan saat dia menyaksikan gugusan nyala hijau putih yang berwarna sangat gelap hijau. Semuanya telah memasuki keadaan formal dengan beberapa kejutan, tetapi tanpa rasa takut. Selanjutnya, dia harus diam-diam menunggu dua jenis Heavenly Flame untuk sepenuhnya bergabung bersama. Meskipun penggabungan semacam ini sangat lambat, sudut fajar kesuksesan telah terungkap. Xiao Yan juga mampu meletakkan batu besar yang tidak nyaman di dalam hatinya. Mungkin, ketika warna hijau putih itu benar-benar berubah menjadi warna hijau gelap seperti zamrud, itu akan menjadi saat ketika metode mantra api memasuki kondisi dewasanya. Pada saat itu, kekuatan tempur Xiao Yan juga akan sangat melambung. Selain itu, saat kedua jenis api surgawi sepenuhnya bergabung, semacam api baru akan menggantikan Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame. Tentu saja, jenis api yang menggantikannya secara alami akan memiliki efek khusus dari kedua jenis api surgawi. Mungkin, itu bahkan akan lebih kuat. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan antisipasi untuk nyala api baru yang belum dilahirkan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.